Babak baru, tersangka Baradae mengaku bukan pelaku utama. Irjen Ferdi Sambo diamankan di Brimob, Tribun Medan, tribunmedan.com. Salam Kopi Joni. Halo Baradae, sebelum terlambat, agar kamu secara jujur terbuka siapa saja yang sebenarnya terlibat dalam penembakan Brigadir J. Kamu bisa saja merasa aman di tingkat penyidikan, tapi pengakuan kamu sekarang pada akhirnya yang menentukan hukuman kamu kan bukan di tingkat penyidikan. Nanti nasibmu ditentukan oleh putusan pengadilan, yaitu dari mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, dan PK. Bayangkan berapa banyak hakim yang nanti akan menentukan nasibmu. Apa kamu yakin oknum-oknum terkait bisa menolong kamu sampai tingkat PK Mahkamah Agung kalau kamu hanya membebankan semuanya tanggung jawab kamu? Jadi sekaranglah penentuannya. Masa depanmu ditentukan sekarang ini. Karena kalau kamu membuat pengakuan sejujurnya, maka penyidik akan terbantu untuk mengungkapkan fakta sebenarnya. Ingat, kalau bebannya hanya di kamu, bayangkan beratnya hukuman dan masa depanmu masih panjang, adikku. Ya, masa depanmu masih panjang. Ya, jadi benar-benarlah sadari itu, buatlah pengakuan sejujurnya sebelum terlambat. Inilah saatnya. Masa depanmu ditentukan sekarang. Oke? Masa depanmu ditentukan sekarang. Salam Kopi Joni. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Sudah kita dapatkan siapa yang melakukan, siapa yang mengambil, siapa yang menyimpan, dan semuanya nanti akan kita buka pada saat prosesnya tuntas. Setiap anggota polisi yang melanggar hukum itu juga tunduk pada hukum sipil, yakni KUHP. Jadi tidak diadili secara khusus ya. Untuk pelanggaran pidana ya tetap dia diberlakukan ya pengadilan umum, yakni pengadilan negeri, dan pasal-pasal pidana juga berlaku bagi anggota kepolisian. Artinya kalau anggota kepolisian membunuh ya juga kena kasus pasal 338 KUHP. Ini ujian berat memang, bahwa yang namanya kebenaran harus ditegakkan apapun konsekuensinya. Banyak sekali kemungkinan indikasi penyimpangan, tapi itu dijawab dengan Polri, nggak apa-apa, yuk kita lakukan. Nah, mudah-mudahan ini membuat Polri makin dewasa, makin matang, dan makin hebat lagi. Ini menunjukkan komitmen Bapak Kapolri untuk mengungkap secara terang-benderang terkait kasus tersebut. Bahwa tim sus ini selain tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Adil Bidung, tim sus ini juga memiliki Irsus. Irsus ini melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di TKP Duren 3. Setelah ditinggal Andreas Nahot Silitonga dan kawan-kawan, tersangka dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae, sudah mempunyai pengacara baru. Deulipa Yumara, pengacara Baradae, mengaku sudah mendapatkan kuasa dari kliennya yang sudah berstatus tersangka pembunuhan Brigadir J. Kami sudah mendapatkan penjelasan lengkap dari Baradae mengenai kami belum bisa memberikan banyak keterangan, ujar Deulipa Yumara saat diwawancarai Metro TV secara live Sabtu 6 Agustus 2022. Namun, Deulipa Yumara menegaskan Baradae bukanlah pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tidak serta-merta beliau sebagai tersangka tunggal, katanya. Deulipa Yumara bakal meminta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Baradae, sebab kliennya adalah saksi kunci dalam kasus ini.
Ini adalah saksi kunci yang sebaiknya kita jaga. Kita perlu meminta bantuan lembaga perlindungan saksi, katanya. Baradae siap bekerja. Dilepa melanjutkan, siap bekerja untuk menguak kasus ini. Ia bahkan siap menjadi justice kolaborator. Irjen Ferdy Sambo diamankan di Makobrimob. Selain itu, Irjen Ferdy Sambo dinyatakan melakukan pelanggaran prosedur terkait penanganan kasus penembakan di rumah dinasnya yang menewaskan Brigadir J. Kadifumas Polri Irjen Dedi Prastio dalam konferensi pers pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam mengatakan hasil pemeriksaan Inspektorat Khusus atau Irsus Irjen Ferdy Sambo dinyatakan tidak bersikap profesional. Hasilnya Irjen Ferdy Sambo melakukan pelanggaran terkait masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditetapkan di tempat khusus di Korbrimop Polri, kata Dedi. Kamis dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV. Irjen Dedi Prastio membantah kabar yang mengatakan Irjen Ferdy Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dalam konteks pemeriksaan, tegasnya, terkait beberapa lama Irjen Ferdy Sambo bakal ditetapkan di tempat khusus. Irjen Dedi Prastio menyatakan belum bisa menjawab hal itu. Belum tahu berapa hari, nanti akan kita sampaikan lagi, ujarnya. Saat ditanya soal ketidakprofesionalan yang diduga dilakukan Irjen Ferdy Sambo, Irjen Dedi Prastio menegaskan hal itu sebagainya disampaikan Kapolri sebelum, yakni ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Irjen Dedi Prastio enggan merinci ketidakprofesionalan yang dimaksud. Ia hanya memberi contoh diantaranya, yakni penggantian CCTV di komplek rumah dinas Ferdy Sambo. Kan disampaikan Pak Kapolri, terjadi pengambilan CCTV dan sebagainya, ujarnya. Irjen Ferdy Sambo di Barskrim Polri, Jakarta. Indozone.id, Kadipropam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di kediamannya di Rumah Dinas Polri, Duren 3, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Irjen Pol Ferdy Sambo pun langsung ditahan di Rutan Makobrimob, Kelapa II, Depok. Hal itu pun dikonfirmasi langsung pihak kepolisian. Sudah ditangkap dan ditahan di Rutan Makobrimob, Kelapa II, Depok, ujar salah satu sumber di Mabes Polri, Sabtu 6 Agustus 2022. Irjen Pol Ferdy Sambo pun disebut tiba di lobi gedung Barskrim sekitar pukul 10:14 waktu Indonesia Barat. Irjen Pol Ferdy Sambo tiba dengan pengawalan ketat dari para ajudan dan beberapa polisi lain. Nama Irjen Pol Ferdy Sambo memang disebut-sebut usai terjadi kasus baku tembak antara anggota polisi yang melibatkan Brigadir J dengan Baradae di kediamannya beberapa waktu lalu. Sebelumnya Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Baradae ditahan di Rutan Barskrim Polri, Jakarta Selatan. Rekaman CCTV dibongkar. Irjen Ferdy Sambo disebut datang sebelum Brigadir J tewas hingga istri sang jenderal lakukan hal ini. GERDvideo.id. Selain Irjen Ferdy Sambo, sosok yang juga disoroti dalam kasus tewasnya Brigadir J tak lain adalah sang istri, Putri Chandrawati. Bagaimana tidak, sorotan terhadap Putri Chandrawati bermula dari tudingan terkait pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ya, sudah bukan rahasia lagi. Brigadir J disebut tewas ditembak di rumah dinas Kadipropam sebelum ini. Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kejadian ditembak Brigadir J di rumah atasannya tersebut terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 lalu. Usai banyaknya teka-teki besar atas tewasnya Brigadir J, kini satu persatu titik terang atas kasus tersebut mulai terlihat. Melansir dari Kompas TV, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membeberkan penetapan bukti baru. Dalam penyelidikan termasuk penemuan terkait sejumlah rekaman CCTV, Taufan menyebut ada tindakan yang dilakukan oleh istri Irjen Ferdy Sambo usai Brigadir J tewas. Taufan mengungkapkan bahwa dalam rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi, Putri Chandrawati sempat terlihat. Tak sampai di situ saja, Taufan menambahkan, istri mantan Kadipropam tersebut nampak menangis dalam rekaman CCTV. Lebih lanjut lagi, Taufan menyebutkan bahwa sebelum insiden penembakan yang dialami oleh Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo telah terlihat di lokasi. Ya, Taufan mengatakan
bahwa Irjen Ferdy Sambo tiba lebih dulu di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Kedatangan Irjen Ferdy Sambo tersebut bersama seorang ajudan dan petugas PCR. Taufan menduga petugas PCR itu sengaja disiapkan karena rombongan istri Ferdy Sambo, Putri, akan tiba setelah dari Magelang, Jawa Tengah. Jadi mereka kayaknya sudah menyiapkan petugas PCR karena rombongan ibu mau datang, kata Taufan dalam sebuah diskusi virtual pada Jumat 5 Agustus 2022. Dalam rombongan istri Ferdy Sambo itu ada Brigadir J, Barada Richard Eliezer atau Barada E, ajudan bernama Ricky, dan asisten rumah tangga. Setelah sampai di rumah pribadi, Taufan menuturkan Brigadir J dan Barada E terekam menurunkan barang-barang dari mobil.